Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman dari kelas PJKRD NIM 193104167. Pada kesempatan ini saya akan membuat video pembelajaran dengan materi populasi dan sampel. Pengertian populasi. Menurut Sengkono mengatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atau objek subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga berbeda-beda. Juga benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek itu. Menurut Margono, populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian ketika dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Jadi populasi berhubungan dengan data, bukan manusia. Kalau setiap manusia memberikan suatu data, dan maka banyaknya atau ukuran populasi akan sama dengan banyaknya manusia. Pengertian populasi. Populasi teoristik yaitu sejumlah populasi yang batas-batasnya ditetapkan secara kualitatif. Kemudian agar hasil penelitian berlaku juga bagi populasi yang lebih luas, maka ditetapkan terdiri dari guru berumur 25 tahun sampai dengan 40 tahun, program S1, jalur skripsi, dan lain-lain. 2. Populasi yang tersedia akuistis, yakni sejumlah populasi yang secara kualitatif dapat dinyatakan dengan tugas. Misalnya guru sebanyak 250 di kota Bandung, terdiri dari guru yang memiliki karakteristik yang telah ditetapkan dalam populasi teoristis. Pengertian sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti
pendapat yang senada pun ditemukan oleh Sugiono menyatakan bahwa sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dan populasi harus betul-betul representatif. Pengertian sampel. Ukuran populasi dalam hal populasi itu terbatas, tak sehingga berupa parameter yang judulnya tidak yaitu pengertian sampel yaitu ukuran populasi. Dalam hal populasi tak terbatas atau tak terhingga berupa parameter yang jumlahnya tidak diketahui dengan pasti, pada dasarnya bersifat konseptual. Karena itu, sama sekali tidak mungkin mengumpulkan data dari populasi seperti itu. Masalah biaya. Besar kecilnya biaya tergantung juga dari banyak sedikitnya objek yang diteliti. Masalah waktu. Peneliti sampel selalu memerlukan waktu yang lebih sedikit daripada peneliti populasi. Percobaan yang sifatnya merusak banyak penelitian yang tidak dapat dilakukan pada seluruh populasi karena dapat merusak atau merugikan. Masalah ketelitian. Masalah ketelitian adalah salah satu segi yang diperlukan agar kesimpulan cukup dapat dipertanggungjawabkan. Masalah ekonomis. Pertanyaan yang harus selalu diajukan oleh seorang peneliti, apakah kegunaan dari hasil peneliti sepadan dengan biaya, waktu, dan bangsa dan tenaga yang telah dikeluarkan? Jika tidak, mengapa harus dilakukan penelitian? Dengan kata lain, penelitian sampel pada dasarnya
Pada dasarnya pada dasarnya tidak memiliki penelitian populasi. Teknik spilling. Teknik spilling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Jono mengatakan bahwa yang dimaksud dengan teknik spilling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya dengan ukuran sampel yang dijadikan sumber data sebenarnya sesuai dengan ukuran sampel yang dijadikan sumber data, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebab populasi agar diperoleh dengan memperhatikan sampel yang representatif untuk menentukan sebuah sampel yang akan digunakan. Dalam penelitian terdapat sebagai teknik sampel yang digunakan: teknik spilling, probability sampling. Jono mengatakan bahwa probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan pandangan yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk pilih menjadi anggota sampel. Teknik sampel ini meliputi simple random sampling. Menurut Jono, dinyatakan sampel disederhanakan karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan secara setara yang ada dalam populasi itu. Proportable stratified random sampling Margono mengatakan bahwa stratified random sampling bisa digunakan pada populasi yang mempunyai susunan keterkaitan atau berlapis-lapis. Distributed stratified random sampling mengatakan bahwa teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel itu. Populasinya berstrata, tetapi kurang proporsional. Teknik ini disebut juga cluster random sampling. Menurut Margono, teknik ini digunakan bila populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau populasi homogen. Sampel yang representatif diambil secara random. Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu probability sampling dan probability sampling.